Ya. Ada syarat takbiratul ihram. Nah, dalam rukun sholat itu ada takbiratul ihram. Apa saja syarat takbiratul ihram itu? Dia punya syarat biar sempurna takbiratul ihramnya. Apabila takbiratul ihramnya tidak sempurna, maka salatnya tidak sempurna juga. Nah, yang pertama, syarat takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri jika dalam sholat fardu. Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Ya, biar. Yang kedua diucapkan dengan bahasa Arab. Ini syarat mutlak. Allah, kalau bahasa Indonesianya takbiratul ihram itu kan Allah Maha Besar. Kan tidak boleh Allah Maha Besar atau bahasa Jawa. Kira-kira bahasa Jawa apa? Allah Maha Gede ya. Atau bahasa Gayo. Gimana bahasa Gayo? Allah Kul. Tapi harus bahasa Arab. Itu syaratnya seperti itu. Kemudian menggunakan lafal Allah. Allah. Nah, ini ada lam dalalah. Tidak boleh Allah. Nah, tidak boleh Allah lam dalalah. Dia tulisannya ini pada alif saksi. Ketika ibu bertahlil la ilaha illallah itu juga tidak boleh hanya la ilaha, tidak boleh. Harus disambungkan illallah. Kalau ada ibu dengar nanti di mana-mana ibu dengar ada orang ucap la ilaha. Nah, harus sambungkan illallah. Karena kalau kita maknakan la ilaha, tiada Tuhan artinya. Kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Harus kita lengkapkan. Kan kadang-kadang kita mau kali kesandung la ilaha. Nah, begitu enggak boleh. Illallah. Nah, itu yang pasti. Jadi menggunakan lafal Allah. Dan yang keempat menggunakan lafal akbar. Akbar itu maha besar. Salah katanya kabirun. Akbar. Sangat besar. Paling besar. Jadi ketika ada orang misalnya kabir. Besar. Tapi belum besar. Tapi ketika dinikan dengan akbar. Besar. Tidak ada besar selain akbar itu. Nah gitu kira-kira. Nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Itu kira-kira ibu maknanya. Kemudian berurutan antara dua lafal tersebut. Allahu Akbar. Tidak boleh terputus-putus. Allah Akbar. Tidak boleh. Jadi harus berkesinambung. Harus sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tidak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh Akbar. Tidak boleh. Nah itu kira-kira. Nanti ada di samping kanan kita namanya Akbar. Duh, kok namaku ya dipanggil. Nah, itu kira-kira. Kemudian tidak memanjangkan huruf hamzah dari lafal Allah. Allah. Nah, hamzah depan itu. Allah. Nah, Allah. Juga nggak boleh juga waktu takbiratul ihram. Beda dengan azan kan. Allahu Akbar. Allah. Beda dia. Tapi kalau dalam takbiratul sholat Allahu Akbar. Nah, boleh. Allahu Akbar. Nah, boleh. Itu dalam takbiratul ihram. Ya. Kemudian tidak memanjangkan huruf ba dari lafaz akbar. Akbar. Dalam sholat Allahu Akbar. Boleh? Allahu Akbar. Bar. Tak boleh. Ya, begitu kira-kira. Tidak mentasdidkan huruf ba. Nah, ba-nya juga tidak ada tasdidnya. Selanjutnya tidak menambah huruf waw atau waw sukun di antara dua lafaz tersebut. Allahu Akbar, wawbar. Ditambah huruf waw atau huruf lain juga tidak boleh. Ya. Kemudian tidak mentasdidkan huruf ba, sudah.
Dan tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallah, tak boleh. Wallahu akbar. Wallahu akbar, tak boleh. Takbiratul ihram yang tidak boleh ditambah dengan huruf waw berlaku pada sholat. Nah, selebih di luar sholat boleh. Boleh ibu tambah waw. Yang tidak boleh ditambah waw ketika takbiratul ihram dalam sholat. Wallahu akbar, itu tidak boleh. Nah, itu kira-kira. Kemudian ibu tidak berhenti antara dua kata tersebut baik lama maupun sebentar. Sama saja, tidak boleh berhenti. Langsung ya, harus ini Allahu akbar. Jadi Allah berhenti dulu. Wa akbar, tidak boleh. Nah, itu kira-kira harus. Kemudian ucapan Allahu akbar ini yang paling penting. Ucapan Allahu akbar dapat didengar oleh dirinya sendiri. Nah, makanya seperti yang kita bilang kemarin itu, tidak boleh dalam hati. Nah, tidak boleh. Paling kurang didengar oleh telinga kita sendiri. Allahu akbar. Allah paling dengar oleh telinga kita. Ini telinga kita saja nggak dengar, itu kayak mana tuh? Minum juga ketabuhan. Cuman gerak-gerak weh. Nah, ini kira-kira. Dan kemudian ibu masuk waktu sholat. Nah, itu sudah jelas. Ketika kita sholat di luar waktu, maka dilarang kita sholat di luar waktu. Ada waktu-waktu larang dalam sholat. Sedikit kita ingat, kapan? Ketika terbenam matahari, terbit matahari, kemudian matahari pas di atas kepala kita jam 12. Nah, jadi bayangan dengan benda dengan bayangan sama, itu waktu dilarang sholat. Jadi jam 12. Kalau sudah tergelincir bayangan benda lebih tinggi atau lebih rendah daripada ini, maka sudah condong dia ke kanan atau condong ke barat, sudah masuk waktu duhur. Nah, awal waktu duhur. Jadi waktu dilarang dalam sholat itu ibu, pertama sebelum sholat maghrib, terbenam matahari, terbit matahari, kemudian waktu condong. Atas lutimang kalau orang kayu bilang, itu tidak boleh, dilarang kita sholat. Kemudian ibu, takbiratul ihram makmum harus dilakukan sesudah takbiratul ihram imam. Allahu akbar kata imam, baru makmum ikut Allahu akbar. Tidak boleh imamnya masih Allah, kita sudah bar. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu sama-sama kita sama saja mendahului imam. Nah, itu kira-kira. Dan kita sambungkan syarat membaca Al-Fatihah. Tadi takbiratul ihram. Sekarang apa syarat membaca Al-Fatihah? Yang pertama, tertib, harus berurut-urut. Kalau misalnya sani Al-Quran atau Quran, ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah kan sunnah, itu boleh tidak berurut. Ambil dari tengah misalnya kan, wa qul rabbi adkhilni mudkhalan sidq, itu kan dari tengahnya. Nah, dan ketika setelah Al-Fatihah amin, itu kita baca ayat bismillahirrahmanirrahim khatamallahu ala qulubihim, itu kan sudah tengahnya, ada apa-apa. Nah, tapi Al-Fatihah tidak boleh baca ihdinas siratal mustaqimnya saja, tidak boleh. Atau maliki yaumiddinnya saja, tidak boleh juga. Harus berurut dari bismillah sampai kepada waladdallin. Itu Al-Fatihah. Yang kemudian terus-menerus tanpa putus. Nah, makanya ibu, ya kalau bisa satu napas. Kalau tidak bisa ya kita napas kita berbeda-beda, ya yang penting tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada lagi yang baca sambung terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Kalau sendiri-sendiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru baca ayat yang disunahkan. Itu kira-kira itu. Tidak boleh terputus-putus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Habis itu baca lagi. Melamun sih waktu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melamun. Aduh ini. Sisuk wis poso. Nah itu kira-kira. Duit ora enek. Jadi itu, nah udah dia harus terus menerus. Kemudian memperhatikan makhraj huruf. Ini penting sekali Ibu. Alhamdu, ha. Iya, yang paling penting nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, nggak ada huruf waw. Tidak boleh alham, tidak boleh. Itu apa mudah sekali dia jadinya. Jadi hamdu lillahi rabbil alamin alamin ar-rahmanir rahim. Itu pun tidak boleh pakai huruf waw. Ar-rahmanir rahim tidak boleh. Nanti dibilang arwah pula nanti boleh. Nah, terus maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin jarang orang salah. Nah, enggak ada huruf yang susah jarang. Iya, i alif berbaris bawah, kemudian berjumpa dengan ya yang bertasdid. Iya, tekan sedikit. Iya. Iyyaka na'budu, mati ain. Iyyaka na'budu wa sama dan ada tasdid. Wa iyyaka nasta'in, ain. Nasta'in. Nah, kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak pakai tasdid salah. Nah, ha besar. Nah, bukan Ada orang baca Nah, itu salah enggak. Itu pakai enggak boleh. Nah, ini yang betul itu di dada. Ha hi hu. Dinas syara sa si su sa si su sa si su. Nah, enggak boleh sa si su, enggak boleh. Sha si su juga enggak boleh. Yang betul ihdinas siratal ta-nya ada perutnya, bukan ta sampan. Ta sampan itu bentuk sampan ada titik di atas, bukan tu. Tapi ta. Nah, siratal mustaqim qaim. Nah, bukan kas tapi qaf yang berbaris bawah. Kemudian buat apa? Siratal mustaqim. Terus siratal dua. Siratal ladzina an'amta
an'amta, an'amta, alif ain, an'amta alaihim. Kemudian apa lagi Bu? Sambungnya ghairil, bukan gairil, enggak boleh. Nah, orang banyak bacanya gairil, nah, enggak boleh. Yang betul ghairil, ghairil tipis, enggak boleh enggak boleh. Maghdubi alaihim walau pandangkan dulu, walau dhalin, baru ditasdidkan ke dalam la. Dan panjangan dulu, walau dhalin. Nah, itu dia Bu makhrajnya. Insyaallah sering-sering di ini, insyaallah tidak ada kesalahan. Kalau sudah belajar tetap ada salah ya, gimana lagi? Yang penting belajar dulu. Nah, kira-kira Ibu. Kemudian yang keempat, setelah memperhatikan makhrajul hurufnya, memperhatikan tasdid-tasdidnya. Di mana tasdidnya? Kayak tadi, iya. Ada tasdid dalam iya, baru harus baca iya, enggak boleh iya, enggak boleh. Iya. Nah, kalau iya saja enggak ada tasdidnya. Nah, gitu kira-kira Ibu. Kemudian tidak lama terputus antara ayat-ayat Al-Fatihah atau terputus sebentar dengan niat memutuskan bacaan. Tidak boleh terputus. Nah, gitu kira-kira. Kemudian membaca semua ayat Al-Fatihah dan basmalah adalah salah satu ayat Al-Fatihah. Makanya bismillah itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Berapa ayat surah Al-Fatihah? 7. Sudah termasuk bismillah di dalamnya. Kemudian tidak menggunakan nada yang dapat merubah makna. Itu tidak boleh. Dibuat-buat. Ihdinam siratal, tidak boleh. Dibuat-buat, tidak boleh. Nah, jadi itu tidak boleh dibuat-buat. Jadi jelas hurufnya, makhrajul hurufnya jelas, tempat keluarnya huruf jelas, tasdidnya jelas, mana yang mati jelas, mana yang tebal jelas, mana yang tipis jelas. Tidak boleh buat-buat. Nah, dengan ilmu yang kita miliki, tidak boleh. Nah, itu kira-kira. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Nah, sudah jelas. Yang sanggup berdiri, yang tidak sanggup berdiri disesuaikan. Nah, yang ke-9 memperdengarkan bacaan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Ya, sama juga Bu. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, tidak boleh. Nah, jadi harus Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Paling kurang didengar oleh telinga sendiri. Kadang-kadang yang terdengar oleh telinga sendiri cuma desisannya. Entah apa yang dibaca nggak tahu. Nah, itu juga ada. Kan isu-isunya yang besar, entah apa nggak tahu. Begitu itu. Yang terakhir, syarat Al-Fatihah itu tidak terganggu oleh zikir orang lain. Jadi tidak boleh terganggu Ibu yang dimuliakan Allah dengan orang lain.